Nah, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama ada pengertian pemberdayaan masyarakat, kemudian ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Pengertian. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses cara membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Sedangkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu atau berkesinambungan secara terus-menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama menurut Robinson pada tahun 1994 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Sedangkan menurut Fine 1997 menjelaskan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan pengertian pemberdayaan masyarakat secara umum yaitu suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kalau di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, jadi dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu berdasarkan bidang dan berdasarkan prosesnya. Di sini berdasarkan bidang ada 4 bidang, yaitu yang pertama politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sedangkan berdasarkan prosesnya, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dikategorikan menjadi pra-pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, dan pasca pemberdayaan. Untuk bidang politik akan dilanjutkan oleh teman saya Nadira. Baik, yang pertama ada politik, yaitu politik pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan masyarakat mempunyai bargaining position atau daya tawar yang tinggi. Adapun daya tawar yang tinggi ini sangat dibutuhkan nantinya agar posisi masyarakat tidak menjadi subordinat di hadapan stakeholder yang lain. Selanjutnya yang kedua ada ekonomi. Lanjut, Pak. Pemberdayaan pada lingkup ekonomi biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini, upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang di ekonomi ini. Yang ketiga ada sosial budaya. Dalam pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan atau agama maupun status sosialnya. Yang keempat ada lingkungan. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan juga berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Upaya ini bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh jika berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan.
Selanjutnya, ada ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada prapemberdayaan. Prapemberdayaan ini merupakan menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan. Yang kedua ada pelaksanaan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada para masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan ini sudah berakhir karena keterbatasan waktu, penganggaran, dan kegiatan. Terima kasih untuk ini.